Bab 2446. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Selain itu, penguasa Xuantianzong yang setengah matang juga membawa dua pejabat senior Xuantianzong ke pagoda Changyuan lebih awal. Orang sungguhan yang kejam tewas dalam pertempuran, dan Lu Chen sangat menyesalinya. Fierce Daoist selalu terobsesi dengan pertumbuhan Xuantianzong. Lu Chen ingin mewujudkan keinginan Fierce Daoist menjadi kenyataan, dan menambahkan beberapa kaisar ke Xuantianzong. Itulah mengapa Xuantianzong dapat menerima beberapa buah keberuntungan yang dikirim oleh Kaisar Ni, dan penguasa serta sekelompok pejabat tingkat tinggi dapat menjadi kaisar. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Kesepakatan awal Lu Chen dengan Bos Wu adalah lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, dan dia telah mempersiapkan lebih banyak. Jika tidak, itu tidak akan cukup. Ketika manik penyegel diisi dengan 5.050 keberuntungan Kaisar Agung, itu telah mencapai batasnya. Tidak peduli seberapa kuat Men Ye yang super kuat, dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak keberuntungan Kaisar Agung. 5.050 keberuntungan Kaisar Agung dapat memenuhi kebutuhan Lu Chen pada satu waktu, dan menyelesaikan transaksi pada satu waktu, dan kedua pihak tidak perlu membuang waktu untuk keberuntungan Kaisar Agung. 5.000 keberuntungan Kaisar Agung pasti telah dialokasikan kepada para prajurit Legiun fanatik. 50 keberuntungan Kaisar Agung yang tersisa harus diberikan kepada anggota inti Legiun, dan giliran orang lain jika ada kelebihan. Jumlah tempat Kaisar Zheng terbatas, dan Lu Chen harus mengurus pagoda Lingzhu dan Changyuan, sehingga Xuantianzong hanya dapat memiliki 3 tempat. Di sisi Rasroh, Tetua Agung memimpin semua tetua, dan mereka sudah menunggu di sini. Para tetua dari Rasroh sudah cukup tua. Biasanya, tidak perlu menjadi kaisar, dan kuota harus disediakan untuk bintang yang sedang naik daun. Tapi bintang-bintang terbaik dari Spirit Rache semuanya ada di Fanatic Legion. Pendatang baru lainnya tidak terlalu berbakat, dan sudah terlambat untuk meninggalkan lembah, dan mereka masih bekerja keras untuk raja yang sebenarnya. Kecuali para tetua dari Raja Super Sejati, tidak ada pendatang baru yang memenuhi syarat untuk menggunakan kumpulan buah pengumpul keberuntungan yang dialokasikan untuk Rasroh. Tidak ada kaisar yang akan datang untuk membuktikan kaisar, dan Lingua juga tidak berdaya, jadi dia hanya bisa membiarkan beberapa orang dalam kelompok yang lebih tua menjadi kaisar. Selain ras manusia dan Rasroh, ada juga ras monster yang juga mendapat tempat untuk menjadi kaisar. Di antara klan musuh sebelumnya, dia juga satu-satunya yang bukan Lu Chen, tetapi dirawat oleh Lu Chen sebagai pengecualian. Orang ini adalah Ansi. Bagaimana dengan Anyu? Saat Lu Chen melihat Ansi, Dao Tu bertanya seperti ini. Dia mengirimku ke sini, dan dia pergi ke si Anyu sendirian. Ansi memandang Lu Chen dan mengerutkan kening, kamu pasti telah mengusirnya, jika tidak, dengan karakternya, dia pasti akan menunggumu. Situasi di si Anyu agak rumit, dia tidak sabar menunggu aku pergi bersamanya. Kata Lu Chen, sekarang dia sudah pergi, apa yang akan kamu lakukan dengan urusanmu? Ansi bertanya, lakukan di Xianyu. Lu Chen tidak punya pilihan selain merespons seperti ini. Untuk menghindari kejaran Kaisar Iblis Tua, Anyu membuat kontrak pernikahan dengannya. Setelah itu, tidak hanya menyebar ke seluruh klan Iblis, tetapi bahkan ras lain pun mengetahuinya, dan kontrak pernikahan hampir terkonfirmasi. Setelah itu, Anyu tidak pernah menyebutkan pemutusan kontrak, dan Lu Chen tentu saja juga tidak akan menyebutkannya, dan keduanya terus menyetujuinya. Di suatu tempat, keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam, atau tahu bahwa waktu untuk benar-benar bersama belum tiba. Setidaknya, waktunya bukan di benua Yuanwu. Permusuhan antara ras monster dan ras manusia telah berlangsung selama 100.000 tahun, dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, juga tidak dapat ditangani oleh Lu Chen. Butuh masa damai yang panjang untuk memuluskan kebencian antara kedua ras tersebut. Lu Chen, kuharap kamu memperlakukan Anyu dengan lebih baik di masa depan, dan jangan mengecewakan Anyu. Ansi tahu dia tidak bisa pergi ke Xianyu, jadi dia harus mengatakannya. Dimengerti, kamu tidak perlu memberitahuku lagi. Lu Chen mengangguk, lalu berjalan menuju Daoist, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba bertanya, di mana guru? Nyonya apa? Orang asli yang mendominasi itu menatap. Tuan Istana Biru, kata Lu Chen. Nak, kamu akan mati. Wei Si dan saudari Lan Xiang belum menikah. Kamu memanggil apa Nyonya? Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Kalau begitu cepatlah menikah.
Lu Chen tersenyum. Bukankah sayapmu sudah mengeras, bocah, dan kamu tidak takut menghajarmu demi gurumu? Orang asli yang mendominasi sangat marah, dan mengangkat tangannya untuk menamparnya, tetapi dia tidak mengambil gambar setelah memegangnya dalam waktu yang lama. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, tidak masalah kamu dan istrimu menikah atau tidak, itu bukan urusanku. Lu Chen terkekeh, dan sebelum orang yang mendominasi itu mengamuk, dia beralih ke topik, saya sudah menyiapkan kuota bagi istri saya untuk menjadi kaisar, bagaimana jika dia tidak datang? Dia tidak cukup berbakat untuk menjadi seorang kaisar, kata orang asli yang mendominasi. Bakatnya tidak cukup tinggi, sumber dayanya menumpuk, dan ada Juyunguo yang menunggunya, mengapa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kaisar? Lu Chen terkejut, yang Anda berikan padanya hanyalah pil terbaik, dan dia telah bekerja keras untuk mengolahnya, dan wilayahnya telah dihitung, tetapi itu masih belum cukup. Ketika orang asli yang mendominasi menyebut Lan Xiang, dia memasang wajah pemarah, dan berkata, dia telah bekerja keras siang dan malam. Hanya dengan berkultivasi dia bisa menjadi Raja Wuhe yang sebenarnya, dan jika dia bahkan tidak dapat memenuhi persyaratannya, karena memakan buah Juyun, dia tidak bisa dinobatkan sebagai kaisar sama sekali. Sia-sia jika kamu memberinya keberuntungan 100 kaisar. Petik 2. Kamu membuktikan kaisar, dia tidak bisa membuktikan kaisar, kamu tidak bisa memasuki negeri dongeng, dia tidak bisa masuk, kalian berdua akan dipisahkan satu sama lain. Kata Lu Chen, siapa bilang seseorang harus memasuki alam abadi setelah menjadi guru dan membuktikan kaisar? Orang asli yang mendominasi memandang Lu Chen dengan heran, dan berkata, saya ingin tinggal di benua Yuanwu sebagai guru. Saya tidak hanya bisa melindungi benua Yuanwu, tetapi juga menemani saudara perempuan saya Lan Xiang. Keren sekali, keren, kalau tidak masuk negeri dongeng tidak bisa hidup selamanya, apa kerennya? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Kaisar Dunia Fana memiliki umur yang sangat panjang, tetapi umurnya hanya beberapa juta tahun. Bagaimana dia bisa hidup selamanya? Umur beberapa juta tahun sudah cukup. Apa gunanya hidup terlalu lama? Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan demikian. Berhentilah bicara omong kosong, katakan padaku, berapa lama lagi Xin Yang menjadi kaisar? Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang sungguhan yang mendominasi, jadi dia terus membahas topik tersebut. Mengapa umur beberapa juta tahun saja sudah cukup? Benar-benar omong kosong. Seorang pejuang telah melangkah ke puncak seni bela diri, mencapai tingkat tertentu, pengejaran tertinggi adalah keabadian. Kalau tidak, mengapa semua orang berlomba-lomba memasuki alam abadi? Orang nyata yang mendominasi menerimanya sebagai muridnya dan menemaninya selama masa tergelap dalam hidupnya. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kejayaan seperti yang dia miliki saat ini. Sekarang, dia tidak terkalahkan di dunia fana, dan dia telah meletakkan banyak fondasi di negeri dongeng, yang bisa dikatakan sekuat langit. Ketika dia memasuki alam abadi untuk berlatih di masa depan, bagaimana dia bisa membiarkan guru tinggal di alam fana? Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Dia memiliki kemampuan untuk membuat lebih dari 5.000 orang secara kolektif membuktikan kaisar, dan dia juga mampu menjadikan Lan Xiang menjadi kaisar. Bahkan jika Lan Xiang dinobatkan sebagai kaisar 10 atau 8 tahun kemudian, dia akan meninggalkan seorang kaisar yang hebat agar Lan Xiang memberikan akhir yang bahagia kepada guru. Dia setidaknya harus mencapai Liu He, dan kemudian memasuki alam Raja Super sejati sebelum dia bisa merebut Juyunguo. Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, lalu berkata, Kaisar menggunakan keberuntungan, jadi tidak memakan banyak waktu, yang utama adalah pencapaian Liu He dan Super True King lebih memakan waktu, bahkan jika dia makan Jiuxuan benar King Pill, paling cepat memakan waktu setengah tahun, jika lebih lambat, mungkin 10 atau 8 tahun. Di mana istri guru berlatih? Lu Chen bertanya. Xuan Tianzong, kata orang sungguhan yang mendominasi. Dengan baik, Lu Chen tercekik, dan langsung berkata dengan marah, aura Xuan Tianzong sangat rendah, pelatihan burung macam apa yang Anda biarkan guru ke sana? Kemudian, Lu Chen menunjuk ke pagoda Changyuan, dan berkata, sekarang tempat dengan aura tertinggi di benua Yuanwu adalah pagoda Changyuan kami. Anda dapat meminta istri Anda pergi ke pagoda Changyuan untuk berlatih. Dalam waktu setengah tahun, seharusnya tidak masalah bagi istrimu untuk menjadi kaisar. Aku akan meninggalkannya kekayaan besar. Petik 2. Apa? Bisakah keberuntungan Kaisar Agung bertahan?
Orang asli yang mendominasi terkejut, merasa otaknya tidak cukup. Ada batasan waktu kelahiran Kaisar Agung Yun. Jika Anda tidak memberkati orang dalam waktu yang ditentukan, mereka akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana cara menyimpannya? Hei, jangan khawatir, aku bilang kamu boleh tinggal kalau bisa. Lu Chen berhenti sejenak, lalu tertawa lagi, jika waktunya tiba, istriku akan menjadi kaisar, dan kamu bisa kawin lari dengan istriku ke alam abadi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Apakah ada kalimat yang menarik? Orang asli yang mendominasi menjadi marah lagi. Yah, ini bukan kawin lari, ini hidup ganda dan tinggal ganda. Lu Chen tertawa, dan dia tidak berani bercanda dengan tuannya lagi, dan pergi menghitung jumlah orang, dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga tidak dapat pergi bersamanya. 5.000 keberuntungan Kaisar Agung ditetapkan pada 5.000 tentara legiun, dan tidak perlu menghitung jumlah orangnya. Yang paling dia hitung adalah sisa 50 kuota Great Emperor Games. Waner, Sangguanjin, Ruhua, Lingyan, Wanyan, Cai Niao, Souhu, Gao Hai, Aisan, Xiao Qian, Quan Sheng, Yuli, Fest dan Niu Ding, 10 pelayan dan Daois, hanya orang-orang di sisinya yang menempati separuh tempat. Tanda seru, Xuan Tianzong menduduki 3 tempat. Sebuah kuil mengambil tempat. Ada kuota lain yang awalnya untuk Lan Xiang, namun kini Lan Xiang tidak bisa menjadi kaisar, sehingga Lu Chen harus memberikannya ke Firefox. Awalnya, Lu Chen berencana membantu Firefox membuktikan kaisarnya, tetapi sekarang semuanya menjadi mudah. Oleh karena itu, ada 20 kuota yang dicadangkan untuk Pagoda Changyuan dan Klan Roh, masing-masing 10. Ni Huang telah menetapkan kuota, dan 10 kaisar termasuk Ni Huang telah menunggu. Daftarnya, hanya para tetua dari ras roh yang sedikit bingung. Penatua agak bingung dalam pekerjaannya, dan dia tidak mengalokasikan kuota sebelumnya, dan membawa ratusan penatua ke sini. Lu Chen tidak bisa berkata-kata kepada para tetua, hanya ada begitu banyak tempat, kamu membawa semua tetua untuk bercinta. Pada akhirnya, Linghua tidak punya pilihan selain keluar dan membantu para tetua dalam memilih calon, dan memilih 9 tetua termuda di antara sekelompok tetua. Ia bisa dianggap tinggi di kalangan orang pendek. Setelah semua orang dihitung, Lu Chen melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan ke Blood Mist Surafield, memasuki gua hantu melalui jalur klan hantu di sana, dan pergi ke ujung sungai hantu untuk menemukan segel Fang Tian. Pintu masuk ke negeri dongeng masih terbuka, Men Ye dan Wu Bos telah berdiri di perbatasan negeri dongeng, menunggu Lu Chen membawa seseorang kemari. Dengan alasan tidak melangkah ke benua Yuan Wu, jika Men Ye memisahkan semua kaisar yang menyegel Yunzu, dan kemudian memberkati semua orang yang dibawa ke Lu Chen, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan negeri dongeng. Ide hantu Lu Chen ini benar-benar memanfaatkan celah Xianyu, jika tidak, Men Ye tidak akan melakukannya sendiri. Saya telah melihat yang abadi. Semua orang datang ke pintu masuk negeri dongeng, dan ketika mereka melihat Tuan Manusia, Bos Wu dan penjaga negeri dongeng, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Hadiah gratis. Men Ye mengangkat tangannya dan langsung ke pokok permasalahan. Lu Chen, apakah jumlah orangnya cukup? 5.050 kaisar, tidak lebih, tidak kurang. Kata Lu Chen. Tidak, hanya ada 5.049 kaisar, berkurang 1. Men Ye hanya memandang sekilas ke kerumunan dengan santai, lalu dia mengetahui jumlah pastinya, dan berkata, namun, tidak masalah jika ada yang hilang, dan merepotkan untuk memiliki satu lagi. Tidak kurang, ini dia. Lu Chen terkekeh, meraih Chaos Orb, dan mengeluarkan Firefox. Rubah. Men Ye, Wu Bos dan para penjaga Xianyu semuanya terkejut saat melihat Lu Chen menyeret keluar Kaisar Rubah. Rubah kecil memberi penghormatan kepada yang abadi. Firefox sangat cerdas, dan ketika dia keluar, dia terjatuh dan membungkuk. Jika Firefox mengenakan jubah Kaisar dan, maka tidak perlu memujanya, tetapi Lu Chen tidak mengizinkannya memakainya, agar tidak menimbulkan lebih banyak komplikasi. Baik Men Ye dan Wu Bos adalah milik Sang Zong. Sang Zong dan Dan Zong tidak berdamai, jika Lu Chen tidak keluar dengan banyak pengalaman alkimia, apalagi Men Ye, bahkan Bos Wu tidak ingin melihat Lu Chen pada awalnya. Jika Men Ye dan Wu Bos melihat rubah berjubah Kaisar dan, apa yang akan mereka pikirkan? Lu Chen, kamu adalah. Men Ye memandang Lu Chen, dan berkata dengan marah, apakah ini ritme ayam dan anjing yang naik ke surga? Nah,
Jika sudah waktunya untuk naik ke surga, biarkan ia naik ke surga. Lu Chen tertawa dan menangani masalah ini dengan santai, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Bagaimanapun, Kaisar cukup beruntung, Anda tidak peduli jika ayam atau anjing saya naik ke surga. Kalau begitu, mari kita mulai. Men Ye tidak peduli lagi pada Lu Chen, dia mengeluarkan manik-manik penyegel, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mulai secara paksa memisahkan lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar yang dimasukkan ke dalam manik-manik penyegel sekaligus. Peng, lebih dari 5.000 Kaisar Agung keberuntungan ditarik keluar dan diusir dari negeri dongeng, tetapi mereka tetap tidak bergerak di udara, seolah-olah tidak ada pancaran gas jiwa. Feng Yunzu menghapus semua keinginan Kaisar Agung Yun. Kaisar Agung Yun ini tidak memiliki kesadaran diri, seperti bayi yang baru lahir, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, mereka diperbolehkan untuk disita. Semuanya naik dan ambil satu, kata Lu Chen. Mendengar ini, semua orang melompat satu persatu untuk mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung, dan berperilaku sangat baik. Tidak peduli siapa orangnya, selama itu menyentuh keberuntungan Kaisar Agung, keberuntungan Kaisar Agung itu akan diberkati kepada orang itu. Dibandingkan dengan orang lain yang memperjuangkan keberuntungan Kaisar Agung, kelompok orang ini mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung dengan santai, itu sangat mudah. Bagian terakhir dari keberuntungan Kaisar Agung yang tersisa, dan Firefox melompat untuk menyentuhnya, dan mendapatkannya juga. Awalnya, binatang buas di dunia fana tidak dikenali oleh Dao Surga, dan tidak disukai oleh Kaisar Agung Yun. Binatang buas memiliki sedikit peluang untuk menjadi kaisar. Namun keberuntungan Kaisar belum menghapuskan kemauan diri sendiri, jadi berbeda, naik saja ke kucing dan anjing, selama Anda adalah Kaisar, itu juga akan memberkati Anda. Semuanya kembali ke pagoda Changyuan untuk membuktikan Kaisar. Lu Chen sangat senang melihat semuanya berhasil dilakukan, dan dia memerintahkan, Ming Yue, Linghua, dan Fei Long juga kembali dan lindungi semuanya. Setelah semua orang pergi, Lu Chen melangkah ke alam abadi. Setelah menjauh dari pintu keluar alam abadi bersama Men Ye dan Bos Wu, dia menemukan tempat terpencil dan harus membayar untuk buku keabadian terakhir. Sebenarnya hanya ada satu orang yang hilang, yaitu istri guruku. Dia belum dinobatkan sebagai kaisar, dan itu akan memakan waktu setengah tahun. Lu Chen mengambil salinan pengalaman alkimia, tetapi dia tidak segera menyerahkannya kepada Masterman, tetapi membuat permintaan seperti itu lagi. Bagaimanapun, transaksi ini bisa dianggap sebagai penyelesaian satu kali. Jika Anda menginginkan satu lagi keberuntungan kaisar, saya tidak tahu apakah Men Ye akan menyetujuinya. Namun sebelum pengalaman dan Xian diserahkan, Men Ye akan mempertimbangkan permintaannya semaksimal mungkin. Itu hanya keberuntungan seorang kaisar yang hebat, saya tidak perlu mengambil tindakan. Benar saja, Men Ye melihat ke arah Bos Wu, dan menyerahkan Feng Yunzu kepada Bos Wu sebagai gantinya. Tidak masalah, dengan kamu sebagai umpan takdir Kaisar Agung, kita bisa mendapatkannya segera. Bos burung mengerti, mengambil Feng Yunzu, dan langsung setuju. Lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung telah ditangani, jadi apa gunanya melakukan satu lagi? Terima kasih, Bos Wu. Lu Chen tersenyum. Terima kasih, Bung. Bos Wu berkata begitu. Terima kasih kawan. Lu Chen mengambil pengalaman alkimia dengan kedua tangannya, dan menyerahkannya kepada Masterman. Lu Chen, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku tahu kamu tidak dilahirkan untuk menjadi umpan Kaisar Agung. Men Ye mengesampingkan pengalaman dan Xian, dan berkata lagi, awalnya aku cukup bingung saat melihat Kaisar Agung keberuntungan di sekitarmu, tapi kemudian aku teringat bahwa ada sejenis orang yang memiliki penglihatan berbentuk naga di tubuh mereka, dan mereka selalu didahulukan. Untuk sementara, dia disukai oleh keberuntungan Kaisar. Orang seperti itu, Lu Chen bertanya balik, pewaris 9 naga. Men Ye berkata lagi, mereka mempraktikkan teknik khusus dengan potensi besar, dan Kaisar Yun paling menyukai orang-orang dengan potensi besar. Tuan manusia sangat berpengetahuan, bahkan keturunan 9 naga pun mengetahuinya. Lu Chen tersenyum. Apakah ada orang kelas menengah dan atas dari berbagai klan di Xianyu yang tidak mengetahui keturunan 9 naga? Men Ye melihat ke arah Lu Chen dan mengerti bahwa Lu Chen telah mengakuinya, jadi dia berkata begitu. Apakah keturunan 9 naga terkenal di Xianyu? Lu Chen bertanya. Keturunan 9 naga akan menghancurkan wilayah abadi, bukankah mereka bisa terkenal? Men Ye menggelengkan kepalanya,
dan berkata sambil tersenyum masam, setiap kali keturunan 9 naga muncul, alam abadi akan menjadi semakin kacau. Apakah keturunan terakhir Kowloon mengganggu negeri dongeng? Lu Chen bertanya lagi. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak menyentuh 3 negeri dongeng Penglai, Sanhai, dan binatang aneh, tapi dia hampir menghancurkan negeri dongeng Wandong. Menye terdiam, menatap Lu Chen lagi dan berkata, kamu harus ingat, Yao Xian paling membenci keturunan 9 surga. Jika kamu tidak ada pekerjaan, jangan pergi ke Wandong Wonderland, atau kamu tidak akan bisa untuk makan. Keturunan 9 surga itu bermusuhan dengan Yao Xian. Lu Chen bertanya, tidak tahu. Menye merentangkan tangannya dan berkata, saya khawatir hanya eselon atas Yao Xian yang mengerti mengapa ada dendam terhadap keturunan 9 naga. Kapan keturunan 9 naga menghancurkan Wandong Wonderland? Lu Chen terus bertanya, tidak lama, hanya beberapa tahun terakhir ini, dia muncul secara tiba-tiba, tapi setelah membuat keributan besar di Wandong Wonderland, dia menghilang, bahkan tidak ada yang tahu namanya. Kata Menye, satu orang mengalahkan seluruh kelompok peri iblis, keturunan 9 naga ini benar-benar kuat. Lu Chen menghela nafas. Hei, itu tidak dihitung. Tuan manusia menggelengkan kepalanya, dan berkata, keturunan 9 naga yang paling kuat adalah keturunan dari 100.000 tahun yang lalu. Dia menyapu 4 negeri dongeng besar, dan mengalahkan semua klan peri sehingga tidak ada yang berani bertarung. Apakah kamu ingat namanya? Lu Chen bertanya dengan cepat. Feng, panjang, kosong. Saat menyebut keturunan terkuat dari 9 naga, ekspresi Menye menjadi serius, dan dia bahkan menyebut nama orang itu kata demi kata. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, 9 naga senior benar-benar hebat. Tak heran jika Kaisar Feng Yao mampu menjadi kaisar sebelum usia 16 tahun. Dengan ayah yang luar biasa, tidak mengherankan jika ia menjadi kaisar pada usia 10 tahun. Namun, selain melawan ayahnya, bakat Kaisar Feng Yao terlalu kuat, dan dia memiliki pembuluh darah Phoenix yang sebanding dengan pembuluh darah naga, jika tidak, ayahnya tidak akan baik. Ngomong-ngomong, apakah satu-satunya cara untuk menyapu 4 negeri ajaib? Bagaimana dengan Jalan Tongtian? Lu Chen tiba-tiba teringat bahwa Jalan Abadi Tongtian adalah tingkat tertinggi dari wilayah abadi. Jadi dia bertanya dengan santai. Jalan Tongtian, ada pengontrol negeri dongeng di sana, dan dia tidak bisa menyapu bersihnya. Menye menggelengkan kepalanya, dan berkata, namun, ku dengar dia bertengkar rahasia dengan pengontrol alam abadi, tapi tidak ada yang tahu hasilnya. Feng Changkong, kamu di mana sekarang? Lu Chen bertanya lagi. Dia sudah lama menghilang, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kalau tidak, negeri dongeng masih bisa sepi. Menye melirik ke arah Lu Chen, nadanya melembut, dan dia berkata, ngomong-ngomong, kamu belum menjadi seorang kaisar, dan kamu belum terdaftar secara resmi di sekte dan, bukan? Belum, Lu Chen berkata jujur, dengarkan nasihatku, kalau tidak ada urusan sebaiknya jangan masuk. Bergabung dengan Danzong itu kuli. Kamu akan berlatih alkimia untuk Danzong siang dan malam. Orang bisa membuatmu bodoh. Menye berhenti sejenak, dan berkata dengan nada yang lebih santai, sebenarnya, kamu dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan pil tersebut dan bergabung dengan Sang Zong kami. Sang Zong kami membutuhkan bakat sepertimu. Lu Chen terkejut. Jika Anda bergabung dengan Sang Zong kami, saya dapat membiarkan Anda menjadi ketua Ola dan langsung memasuki eselon atas Sang Zong. Menye berjanji begitu. Saudara Lu, ketua Ola jauh lebih maju dariku. Master Dupa, mohon segera berterima kasih kepada Menye. Bos Wu berkata cepat, ini, untuk sementara, aku tidak punya rencana ini, dan aku mungkin telah menggagalkan niat baik Manchu. Lu Chen terkejut beberapa saat, dan kemudian berkata, terlebih lagi, saya mengambil jalur seni bela diri, dan bahkan jalur alkimia direduksi menjadi jalur tambahan, jadi saya tidak dapat mengambil jalur bisnis. Petik 2. Selama kamu bergabung dengan Sang Zong kami, kamu akan menjadi tiran lokal. Menye berkata lagi, saya sudah kaya. Lu Chen tidak bisa tertawa atau menangis, dia sudah memiliki 1 miliar koin kristal peri di tangannya, jadi dia tidak kaya. Lu Chen, pikirkan baik-baik, kamu bisa bergabung dengan Sang Zongku dengan berlatih seni bela diri. Menye jatuh cinta pada Lu Chen, dan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Sang Zongku juga memiliki aula penjaga, dan penjaga di dalamnya semuanya kuat. Kamu juga bisa menjadi yang kuat, bahkan yang super kuat.
Yah, aku perlu waktu untuk memikirkannya. Lu Chen berkata tanpa daya. Kapanpun kamu memikirkannya, kamu bisa menemui Lord Wuxiang, dan dia akan membimbingmu menemuiku. Men Ye tidak memaksa Lu Chen lagi, dan setelah mengatakan ini, dia menghilang. Men Ye memang sangat kuat, dan dia pergi begitu cepat bahkan Lu Chen tidak bisa melihat bagaimana dia pergi. Oh, kakak Lu, kamu bodoh sekali, kenapa kamu tidak langsung setuju dengan Tuan Men? Bos Wu menghentakkan kakinya, dengan penyesalan di wajahnya, Tuan Men berjanji untuk menjadi ketua Aula untukmu, tahukah kamu seberapa tinggi status dan otoritas ketua Aula Sangsong? Tidak tahu, kata Lu Chen, kepala Aula jauh lebih kuat dari saya, ahli dupa. Dia hampir berjalan ke samping di 4 negeri dongeng besar. Umumnya, yang abadi sangat murah hati. Kata Bos Wu, saya bahkan tidak tahu asal-usul identitas Masterman, bagaimana saya bisa menyetujuinya begitu saja. Lu Chen tersenyum, kamu tidak tahu apa-apa tentang asal-muasal Masterman. Bahkan jika kamu tidak dapat melihat asal-muasal Masterman, kamu harus melihatku. Betapa hormatnya saya di depan Tuan Manusia, saya bahkan tidak berani menarik napas, apakah Anda tidak punya imajinasi? Bos Wu berkata dengan marah. Men Ye adalah kekuatan super, di depan kekuatan super, tidak ada yang berani bernapas. Kata Lu Chen, Sangsong tidak memiliki banyak kekuatan super, hanya ada sedikit, dan hanya ada satu orang yang nama belakangnya lengkap. Bos Wu melihat ke kejauhan, ekspresi bangga dan sanjungan tiba-tiba muncul di wajahnya. Sang Zongku sang penguasa adalah pria yang bermarga manusia. Saya pergi. Manye sebenarnya adalah penguasa Sangsong. Karena kamu sudah mengetahuinya sebelumnya, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, setidaknya beri aku petunjuk. Apakah aku melewatkan sesuatu? Bos Wu, saya ingin menarik kembali kata-kata saya sekarang, apakah masih ada waktu? Mengetahui identitas asli Men Ye, Lu Chen terkejut dan banyak bicara. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan Superman Ye harus datang dari orang berpangkat tinggi di Aula Sangsong Dharma, atau orang berpangkat tinggi di Sangsong. Tapi tidak pernah menyangka bahwa identitas asli Men Ye bahkan lebih ganas lagi, dia secara langsung adalah penguasa dari Sekte Sang. Penguasa Sekte Sang yang bermartabat sebenarnya merendahkan martabatnya dan secara pribadi mengambil alih bisnis Lu Chen. Itu tidak mungkin tanpa manfaat yang besar. Bisa dibayangkan betapa pentingnya pengalaman dan sian bagi Sangsong, dan penguasa Sangsong sebenarnya muncul secara pribadi. Tentu saja, penguasa Sekte Sang ingin merekrutnya ke dalam Sekte Sang karena dia menyukainya sebagai keturunan Jiulong. Kalau tidak, bagaimana negara adidaya di wilayah abadi bisa jatuh cinta pada manusia? Namun, Lu Chen tidak akan bergabung dengan Sekte Sang. Bahkan jika dia mengetahui identitas asli Men Ye sebelumnya, dia tidak akan masuk. Dia mengembangkan alkimia dan seni bela diri, dengan fokus pada seni bela diri dan dilengkapi dengan alkimia. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan pedagang, jadi bagaimana dia bisa bergabung dengan Sekte Sang? Kata-katanya itu hanyalah kata-kata acak, dan omong-omong, dia mendapat informasi tentang Sang Zong dari mulut Bos Wu. Sudah terlambat, bukankah Master Sekte Manusia mengatakan bahwa selama kamu berubah pikiran, aku bisa membimbingmu menemuinya? Bos Wu mengangguk dan berkata, sebenarnya, jika Anda baru saja setuju, Master Sekte Manusia akan membawa Anda langsung ke Sekte Sang tanpa kesulitan seperti itu. Berapa banyak masalahnya? Lu Chen bertanya. Sang Zong tidak berada di 4 negeri ajaib besar, tapi di Jalan Tongtian. Apakah menurutmu itu merepotkan? Bos Wu berkata lagi, Jalan Tongtian bukan untuk makhluk abadi biasa. Ada larangan abadi di sana, yaitu, kamu tidak bisa terbang. Semua orang tidak bisa terbang. Lu Chen terkejut. Ya, bahkan kekuatan super pun tidak akan berhasil. Larangan abadi adalah milik makhluk abadi terlarang. Ini jauh lebih kuat daripada larangan biasa. Bos Wu berpikir sejenak, lalu berkata, di seluruh negeri dongeng, hanya ada satu orang yang bisa terbang di Jalan Tongtian, dan itu adalah pengontrol negeri dongeng. Manzong terutama akan kembali ke Sangsong, bukankah kamu harus berjalan di Jalan Tongtian? Lu Chen bertanya seperti ini. Sekte Masterman sangat kuat, bahkan jika dia berjalan sangat cepat, tidak butuh waktu lama untuk kembali ke Sekte Sang. Bos Wu berhenti sejenak, lalu berkata, hanya saja saya tidak akan membawa Anda ke Sangsong secepat itu. Bagaimanapun, Anda masih manusia fana.
Dengan basis kultivasi saya saat ini, saya akan menyeret Anda di sepanjang jalan Tongtian, di setidaknya satu dibutuhkan sebulan untuk tiba di Sangsong. 1 bulan? Itu terlalu lama, lupakan saja, aku tidak akan pergi. Lu Chen kebetulan menuruni bukit. Saudara Lu, kamu berubah pikiran lagi. Bos Wu tercengang. Mari kita pikirkan hal-hal ini setelah saya menjadi kaisar, jika tidak, saya masih manusia, jadi saya tidak akan bisa bergaul dimanapun di alam abadi, kan? Kata Lu Chen. Itu benar. Bos Wu mengangguk, meraih bahu Lu Chen, terbang ke langit, dan terbang langsung ke Yingzhou untuk mendapatkan keberuntungan kaisar terakhir. Sehari kemudian, Bos Wu mengirim Lu Chen kembali, dan membawa Lu Chen ke pintu keluar Xianyu, lalu pergi. Lu Chen keluar dari gua hantu dan baru saja kembali ke benua tengah ketika dia melihat gambar indah tergantung di atas langit. Bayangan besar tentang mahkota kekaisaran menggantung dari langit. Ada lebih dari 5.000 penglihatan tentang mahkota kaisar. Artinya, lebih dari 5.000 orang membuktikan diri sebagai kaisar. Meskipun mahkota kekaisaran itu sangat redup, keremangan itu tidak abadi, tetapi perlahan-lahan memudar. Begitu keremangan mahkota kaisar memudar dan menjadi terang, berarti kaisar telah berhasil. Di benua Yuanwu, selama masih ada orang, akan ada kegembiraan. Di benua Yuanwu, lebih dari 5.000 orang muncul untuk membuktikan kaisar. Siapa yang tidak bersuka cita? Semakin banyak kaisar, semakin sedikit rasa takut Anda akan bencana, dan benua Yuanwu akan semakin aman. Semua orang berharap semakin banyak kaisar, semakin baik. Tetapi orang awam tidak akan tahu bahwa di antara lebih dari 5.000 kaisar baru yang dipromosikan, pada akhirnya hanya segelintir dari mereka yang tetap tinggal di benua Yuanwu. Lu Chen akan membawa pasukan kaisar besar untuk berperang di negeri dongeng. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kaisar besar lainnya, mereka harus tinggal dan menjaga benua Yuanwu selamanya. Keberuntungan Lu Chen sebagai kaisar tidak diberikan secara cuma-cuma, itu bersyarat, dan itu juga merupakan harga bagi mereka untuk menjadi kaisar. Bahkan jika klan binatang tidak memiliki persahabatan dengan Lu Chen, kaisar binatang kecil itu harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lu Chen dan berjanji untuk tidak memasuki alam abadi selama sisa hidupnya. Relung surga, bumi, dan binatang tidak diambil dengan sia-sia. Lu Chen adalah orang yang paling berkuasa, dia bisa membunuh kaisar dengan satu pukulan. Lu Chen menjadi kaisar pil lagi, dan dia memiliki hak istimewa untuk memasuki dan meninggalkan negeri dongeng, sehingga dia bisa berjalan di negeri dongeng. Siapapun yang berani melanggar janji dan menyelinap ke alam abadi, siapapun yang bertemu Lu Chen di alam abadi suatu hari nanti, akan mati. Kota Zhongzhou memiliki populasi yang padat, pejuang terbanyak, dan kegembiraan paling kejam, bergema di langit. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan spektakuler di langit, bersorak sepanjang waktu. Pagoda Changyuan sudah menjadi tempat di mana setiap orang membuktikan kaisar, dan bahkan Kuil-an membuktikan kaisar di sini. 1.000 benih aura yang diperoleh Lu Chen dari Abyss of Doomsday semuanya diserahkan kepada Fei Long, yang meminta Fei Long membantu umat manusia menciptakan tempat dengan aura tinggi. Fei Long tidak melihat kemanapun, tetapi memilih Pagoda Changyuan. 4 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, bekerja sama untuk menciptakan perangkat khusus, yang mengunci 1.000 benih energi spiritual, dan menempatkannya di bawah Pagoda Changyuan. Sejak saat itu, aura Pagoda Changyuan menjadi yang tertinggi di seluruh benua Yuanwu, bahkan melampaui Abyss of Doom. Tempat dengan aura tinggi secara alami paling cocok untuk budidaya, dan juga cocok untuk menganugerahkan kaisar. Lebih dari 5.000 orang membuktikan diri mereka sebagai kaisar di Pagoda Changyuan, tetapi Dao Dao Daois berdiri di pintu masuk pagoda dan melihat sekeliling, tetapi tidak menjadi kaisar. Dengan orang sungguhan yang mendominasi, ada juga seorang wanita muda cantik, Lan Xiang, penguasa istana Shenmu yang lama. Tuan, istri guru, halo. Sambil tertawa terbahak-bahak, Lu Chen berputar turun dari langit dan mendarat tepat di depan orang sungguhan yang mendominasi. Dasar bocah, kamu bicara omong kosong lagi. Orang asli yang mendominasi menatap, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, seolah dia mengira Lu Chen tidak berteriak cukup keras. Dan Lan Xiang adalah seorang kontemporer dari Daois. Setelah hidup ribuan tahun, wajahnya masih sedikit merah ketika dia dipanggil oleh Lu Chen, tapi dia tidak mengatakan apapun, apa yang harus dikatakan. Pagoda Changyuan sangat besar, dengan ratusan lantai dan ruangan yang tak terhitung jumlahnya,
mengapa guru tidak menemukan ruang untuk berlatih dan melangkah ke alam Raja Super sejati sesegera mungkin? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tuanmu ingin menunggumu, jadi tentu saja aku ingin menemaninya. Kata Lan Xiang. Aku kembali, bukan. Lu Chen tersenyum, mengeluarkan manik-manik jimat keberuntungan dan memasukkannya ke dalam orang sungguhan yang sombong, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke orang sungguhan yang sombong. Tuan, mutiara jimat keberuntungan ini memiliki kekayaan kaisar yang hebat, yang disediakan untuk gurunya, istri. Kamu singkirkan Feng Yunzu dulu, dan tunggu gurunya mengambil Juyung Wo, dan setelah kamu menjadi kaisar, kamu paksa keluar Kaisar Yun yang menyegel Yunzu, dan biarkan guru itu menyerap kaisar. Hanya ada satu, keberuntungan Kaisar Agung di Feng Yunzu, tidak banyak, dan prajurit tingkat tinggi manapun dapat menggunakannya, jadi tidak perlu meminta bantuan dari kekuatan besar. Oleh karena itu, Lu Chen secara langsung mengajari orang sungguhan yang mendominasi cara menggunakan Feng Yunzu. Saya datang ke benua tengah sebagai guru saya dan Lan Xiang. Saya tidak menyangka bisa menjadi kaisar. Saya berencana pensiun di benua Yuanwu. Orang sungguhan yang mendominasi menyingkirkan Feng Yunzu, dan memandang Lu Chen dengan marah. Siapa yang kenal kamu, bersikeras agar kita menjadi kaisar untuk memasuki negeri dongeng, bukankah ini memaksa guru untuk tidak menjalani kehidupan pensiun yang baik? Tuan baru berusia beberapa ribu tahun, dan dia masih sangat muda, jadi dia akan menghilangkan rambutnya dan menjadi tua. Kamu telah mencapai tingkat penganugerahan kaisar dan pembuktian kaisar, dan kamu masih terikat dengan dunia fana, bisakah kamu sedikit menjanjikan? Alam abadi 100 juta kali lebih baik daripada alam fana. Sebagai seorang pejuang, Anda harus naik. Tidak ada masa depan di alam fana. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi pula, bukankah baik bagimu dan istrimu untuk memasuki alam abadi bersama-sama? Bukankah baik untuk mengembangkan keabadian bersama? Bukankah baik untuk hidup selamanya bersama? Kaisar Agung, Anda adalah puncak dunia fana. Begitu dia memasuki alam abadi, Kaisar Agung adalah makhluk setengah abadi, eksistensi terendah. Kemudian, sebagai seorang guru, Anda harus mulai berlatih lagi, memupuk keabadian lagi, dan perlahan-lahan naik dari level terendah, yang merupakan perjalanan sulit lainnya. Negeri dongeng tidak begitu damai. Makhluk abadi tingkat rendah ada di negeri dongeng, bukankah mereka diintimidasi? Pria sejati yang mendominasi menghela nafas dan berkata begitu. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu berani berjalan ke samping setelah kamu pergi ke Xianyu? Lu Chen juga menghela nafas, dan berkata lagi, cara paling benar untuk memasuki alam abadi adalah dengan mencari tempat untuk bangun dan mempraktikkan keabadian, lalu keluar setelah berkultivasi menjadi tak terkalahkan. Mudah bagimu untuk mengatakannya, sangat mudah untuk bertarung, bukankah tidak ada seorang pun di negeri dongeng, semua orang akan bertarung, dan kamu tidak bisa keluar dari gunung sampai kamu tidak terkalahkan. Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Orang lain tidak secerdas kita. Lu Chen tersenyum. Jangan bicara omong kosong denganmu, kamu selalu tidak punya kata-kata yang serius. Untuk menunggumu, sebagai seorang guru, aku dengan paksa menekan gelombang gerakan Kaisar Agung di tubuhku. Sekarang aku hampir tidak bisa menekannya lagi, saya harus memasuki proses pembuktian Tao. Saudari Lan Xiang, ayo masuk ke pagoda dan cari ruang untuk bersembunyi. Kamu bisa menjadi kaisar dan aku akan menjadi kaisar. Orang asli yang mendominasi tidak tenggelam lagi, tetapi meraih tangan Lan Xiang sambil tersenyum, dan memasuki pagoda Changyuan bersama-sama, dan pergi mencari kamar untuk menginap ganda. Oh, beraninya kamu menaburkan makanan anjing di hadapanku, apakah kamu menaburkannya di tempat yang salah dan menemukan orang yang salah? Lu Chen melihat ke belakang tuannya, dan tidak bisa menahan tawa, Waner sedang membuktikan kaisar, aku juga bisa berbagi kamar dengan Waner, dan tinggal bersama. Setelah selesai berbicara, Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ming Yue, yang melindungi Dharma Pagoda Changyuan, dan bertanya melalui transmisi suara, di ruangan manakah Waner menjadi kaisar? Di lantai 100, ruangan paling kiri. Ming Yue segera menjawab, Waner terlalu kesepian untuk menjadi kaisar sendirian, biarkan aku pergi dan menjadi kaisar bersamanya. Lu Chen terkekeh, dan hendak naik, tetapi mendengar kalimat lain dari Ming Yue, Xiao Wan tidak sendirian, kakak senior Ruhua sedang membuktikan kaisar bersamanya, kamu juga bisa ikut bersenang-senang. Yah, wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia tidak lagi tertarik untuk pergi ke kamar Waner. Kemudian,
Lu Chen melompat langsung ke lantai atas pagoda Changyuan, di mana dia menjadi kaisar dengan ketenangan pikiran. Lantai paling atas, yang awalnya merupakan tempat Kaisar Yi, sekarang menjadi milik Lu Chen, dan tidak ada yang berani naik. Bos, saya tidak bisa membuktikan Kaisar di Chaos Orb, jadi saya harus dibebaskan. Chaos Orb, panggilan Firefox datang. Ya, aku hampir melupakanmu. Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Firefox. Begitu Firefox keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera duduk bersila di samping Lu Chen, jatuh ke dalam samadhi, dan dengan cepat memasuki jalan pencerahan. Pada saat itu, mahkota api gelap yang aneh muncul di atas langit. Meskipun mahkota kekaisaran memiliki api, baik mahkota kekaisaran maupun apinya sama-sama redup tanpa kecemerlangan apapun. Orang-orang di luar bahkan tidak tahu siapa mahkota kaisar api itu. Saya pikir umat manusia memiliki seorang kaisar yang aneh. Namun anggota Legiun Fanatik dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah mahkota Firefox. Lumayan juga kalau mahkota kaisar yang tidak diakui surga masih bisa senormal itu. Tiandao tidak secara langsung menutupi visi kekaisaran Firefox. Itu semua adalah keberuntungan bagi Firefox. Da Jiao, keluarlah juga. Lu Chen melihat Jiao besar itu masih tidur, jadi dia mengulurkan tangan ke dalam manik kekacauan untuk meraih ekor Jiao besar itu. Hei, buktikan pada Kaisar, aku sedang tidur, semua orang tidak mengganggu satu sama lain, kamu menyeretku keluar untuk melakukan apa-apa. Da Jiao terbangun dengan terkejut, dan dengan cepat memprotes. Tidur, keluar dan lindungi aku. Lu Chen meraih ekor Jiao besar itu, menyeretnya keluar, dan melemparkannya keluar menara untuk melindungi Dharma. Setelah itu, Lu Chen menetap dengan pikiran tenang, menggunakan 9 naga kembali ke 1 Jue, dan mencapai alam Kaisar Agung. Awalnya, aura pagoda Changyuan terlalu tinggi, sehingga tidak cocok untuk dikembangkan oleh Lu Chen. Namun Kaisar Zheng terutama berkaitan dengan keberuntungan, dan energi spiritual hanya memainkan peran pendukung. Jika Lu Chen tidak berniat mengambil energi spiritual darinya, maka tidak ada masalah. Dipengaruhi oleh teknik budidaya, keberuntungan kinaga banjir naga yang tidak aktif dihidupkan kembali, melonjak kemana-mana di tubuh. Suatu hari kemudian, di langit, ada mahkota besar dan unik lainnya. Meskipun mahkota itu paling redup, ia dikelilingi oleh 5 naga, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau, dan 1 hitam. 5 pancaran cahaya dari 5 naga itu mekar sempurna, menyinari mahkota kaisar yang redup dengan cemerlang, seolah mewarnai mahkota kaisar dengan warna-warni. Mahkota aneh lainnya telah muncul. Mahkota kekaisaran ini adalah yang terindah dan terindah. Saya tidak tahu siapa pemilik mahkota ini. Hanya Kaisar Agung di Pagoda Changyuan yang tahu, bagaimana kita bisa tahu. Terjadi keributan lain di seluruh kota Zhongshu. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap mahkota kekaisaran yang dikelilingi oleh 5 naga, semuanya terkejut dan bersorak. Ada aturan dalam penglihatan surga, semakin aneh, atau semakin indah, semakin kuat pemilik penglihatan tersebut. Benua Yuanwu memiliki kaisar yang kuat, tidak bisakah orang-orang bersemangat? Hanya saja orang luar tidak mengetahui siapa pemilik Dimian 5 naga, bagaimana mungkin orang-orang di sekitar Lu Chen tidak mengetahuinya? Hebat, kakak laki-laki akhirnya menjadi kaisar. Saat Fei Long melihat mahkota 5 naga muncul, dia tahu mahkota siapa itu, dan hampir menangis kegirangan. Itu benar-benar mahkota Lu Chen. Ming Yue juga menjadi bersemangat saat dia melihat Dimian 5 naga. Arogansi super tiada taraf, mahkota kekaisaran Kaisar Zheng berbeda. Linghua juga menatap 5 naga Dimian, kagum sekaligus iri. Hah ho, tiba-tiba, terdengar suara kekanak-kanakan yang heboh. Kemudian saya melihat seekor unicorn giok sedang menunggangi seekor naga dengan penuh semangat, membubung ke langit, langsung menuju mahkota 5 naga di langit. 3 hari kemudian, di langit, mahkota kaisar terus bersinar dan berangsur-angsur memudar. 7 hari kemudian, di langit, hanya ada satu mahkota 5 naga yang masih berusaha menghilang dari kegelapan, dan masih belum terang.